Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, sekarang kita memasuki materi kelima. Materi kelima yaitu tentang kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Nah, pastikan ya adik-adik semua sudah membaca serta mendengarkan slide dari materi keempat, baru kemudian lanjut ke materi kelima agar pada saat materi adik-adik tidak mengalami kebingungan. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai kromatografi kertas. Silahkan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kromatografi kertas. Kromatografi kertas itu adalah kromatografi yang paling sederhana, ya. Jadi kromatografi kertas itu juga dia merupakan kromatografi partisi dengan menggunakan kertas selulosa. Yang menyebabkan pemisahan pada campuran solut itu adalah partisi antara dua fase yang tidak saling bercampur. Nah, sekarang fase apakah yang ada pada kromatografi kertas? Fase yang ada pada kromatografi kertas itu adalah fase diam atau yang disebut fase stasioner yang berupa air yang terserap di dalam serat selulosa pada kertas. Nah, sementara fase geraknya itu adalah pelarut organik. Bahan yang umumnya dipisahkan dengan metode kromatografi kertas itu biasanya adalah tinta, pewarna makanan, dan pewarna sintesis. Sementara pelarut yang umum digunakan sebagai fase gerak itu biasanya adalah pentana, propana, dan etanol ataupun campuran pelarut organik dengan perbandingan tertentu. Nah, contoh campuran eluen itu adalah campuran antara butanol, etanol, dan amonia dengan proporsi 3:1:1. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai RF. Nilai RF atau kepanjangannya adalah retardation factor ya. Nah, jadi retardation factor itu adalah jarak yang ditempuh oleh solut kita yang ditotolkan itu dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut ya. Jadi biasanya tadi itu kalau kita sudah melakukan kromatografi, maka kita akan mendapatkan noda di atas kertas untuk kromatografi kertas, atau kita akan mendapatkan noda pada kromatografi lapis tipis ya, karena sama-sama kromatografi planar. Kita akan lanjut untuk belajar tentang kromatografi lapis tipis di slide berikutnya. Nah, tetapi adik-adik itu harus berlatih untuk menghitung bagaimana cara menghitung nilai RF. Saya rasa cara menghitung nilai RF itu sudah adik-adik dapatkan dalam praktikum fitokimia. Juga mungkin yang praktikum kimia analisis farmasi juga akan mendapatkan cara menghitung nilai RF. Nah, caranya itu sangat gampang. Kita tinggal mengukur jarak antara starting point ke noda, jarak noda yang ditempuh itu per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, kalau kita melihat gambar misalnya keseluruhan lempeng atau kertas ini ukurannya adalah 7 cm. Nah, jarak antara ujung lempeng atau ujung kertas dengan starting point atau awal noda itu akan terelusi itu misalkan 1 cm. Kemudian jarak antara ujung kertas atau ujung lempeng dengan jarak terakhir dari eluen itu misalkan 0,5 cm. Sehingga ukuran lempeng atau kertas yang tajam 7 cm itu kita kurangkan dengan 0,5, kita dapat nilai 5,5 cm. Itu adalah jarak Y. Nah, sekarang jarak X. Jarak X itu misalnya kita mendapatkan jarak X dari starting point ke jarak yang dia tempuh itu 3 cm misalnya. Sehingga nilai RF-nya itu menjadi berapa? Ya, betul. 3 cm per 5,5 cm. Itu adalah nilai RF-nya.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kromatografi kertas. Sekarang kita akan masuk ke kromatografi lapis tipis. Nah, pada gambar di slide ini itu ada contoh dari hasil pelaksanaan kromatografi lapis tipis. Ya, kita lihat nodanya itu mulai memisah dan masih ada beberapa noda yang tumpang tindih, tetapi tampak indah untuk di capture, ya. Nah, kita masuk ke kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau biasanya disingkat dengan KLT, itu dia digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan menguji kemurnian suatu senyawa. Ya, jadi kita mau tahu dalam suatu ekstrak itu dia ada berapa senyawa, biasanya itu direpresentasikan dengan berapa jumlah noda yang kita dapatkan, ya. Kemudian KLT itu juga dia sangat sering digunakan untuk analisis senyawa karena metodenya yang cepat dan menggunakan bahan yang sedikit. Nah, selanjutnya di kromatografi lapis tipis itu terdapat dua fase. Fase diam itu berupa lapisan tipis adsorben. Lapisan tipis adsorben ini bisa berupa silika atau alumina pada lempeng ataupun pada kaca. Sementara fase geraknya itu adalah berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Nah, kalau kita melihat dua fase pada kromatografi lapis tipis dengan dua fase pada kromatografi kertas, kira-kira apa bedanya? Ya, jadi kalau kita mengingat kembali tadi, kalau kromatografi kertas pemisahannya itu adalah berdasarkan partisi. Kalau kromatografi lapis tipis pemisahannya itu adalah berdasarkan adsorpsi. Kenapa pada kromatografi kertas pemisahannya itu berdasarkan partisi? Karena fase diam dari kromatografi kertas itu adalah air yang terjerat di dalam kertas selulosa, ya, sehingga prinsipnya itu adalah partisi. Nah, sementara kalau kromatografi lapis tipis prinsipnya itu adalah adsorpsi, ya, karena nanti noda itu dia akan terserap di dalam fase diam, sementara fase geraknya itu adalah berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Nah, jadi kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis ini mereka memiliki fase gerak yang sama, tetapi prinsip serta fase diamnya itu berbeda, ya. Nah, dilanjutkan lagi tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis, pada kromatografi lapis tipis komponen pada sampel akan berpisah berdasarkan seberapa banyak sampel terserap ke dalam fase diam dibandingkan dengan seberapa banyak sampel larut pada fase gerak, ya. Jadi itu adalah prinsip dari adsorpsi. Seberapa banyak sampel terserap dalam fase diam vs seberapa banyak sampel larut pada fase gerak, ya. Nah, di slide ini adik-adik bisa melihat contoh perangkat dari kromatografi lapis tipis. Jadi kromatografi lapis tipis itu kita membutuhkan bejana. Bejana yang digunakan itu biasanya berupa kaca yang alasnya datar, kemudian dinding ke atasnya juga datar, ya. Sebaiknya yang seperti itu. Nah, selain kita membutuhkan kaca, kita juga membutuhkan penutup. Penutupnya itu juga bisa dari kaca, lempengan kaca ditaruh di atas, atau seperti pada gambar dengan latar biru itu dia menggunakan botol seperti botol selai yang penutupnya juga dari penutup plastik. Jadi tidak masalah, ya. Yang jelas bejana kaca kita memerlukan satu bejana kaca. Setelah itu kita membutuhkan penutupnya, ya. Kemudian tentu saja kita juga membutuhkan lempeng KLT. Nah, jadi bagaimana cara untuk melaksanakan kromatografi lapis tipis? Pertama, pada lempeng KLT itu kita tandai dulu, ya, di mana titik awal dan di mana batas akhir dari pergerakan eluen. Kemudian pada titik awal itu kita menotolkan ekstrak kita. Kemudian kita biarkan sampai mengering. Jadi
monotolkan itu harus pada starting point ya. Jadi kita bisa mengatur apakah 1 cm ataukah 0,5 cm, apakah 0,7 cm dari ujung lempeng, itu terserah kita, tapi jangan terlalu ke bawah. Kenapa dia tidak boleh terlalu ke bawah? Kalau misalkan adik menaruhnya terlalu ke bawah, maka pada saat kita masukkan ke dalam bejana yang sudah ada eluennya dan noda kita itu terendam oleh eluen, maka noda kita itu akan larut ke dalam fase gerak sehingga tidak bisa terelusi ke atas dan kita tidak akan mendapatkan noda yang sempurna ya. Nah, kemudian apalagi faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan baik kromatografi lapis tipis maupun kromatografi kertas, kita kan punya bejana. Nah, sebelum kita memasukkan lempeng KLT kita, maka pertama-tama bejana ini perlu dulu untuk diapakan? Ya, betul. Perlu dulu untuk dijenuhkan. Nah, apa gunanya kita menjenuhkan? Jadi, bejana ini kita jenuhkan dulu dengan uap-uap dari pelarut organik itu supaya pada saat kita melakukan elusi itu nanti prosesnya akan lebih cepat. Kalau kita tidak menjenuhkan terlebih dahulu baru kemudian kita memasukkan lempeng kita, maka efeknya itu adalah proses elusi itu akan menjadi lebih lama karena bejana kita belum jenuh ya. Jadi tadi ada beberapa faktor yang harus adik-adik perhatikan. Pertama itu titik penotolan kita itu tidak boleh terendam oleh eluen. Kemudian yang kedua bahwa bejana kita itu harus dijenuhkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Nah, yang terakhir kita harus berhenti mengelusi pada batas akhir elusi. Jangan sampai berlebih. Karena kalau berlebih misalkan kita lupa, kita meninggalkan kromatografi kita dan kita lupa sampai berjam-jam kemudian baru kita cek kembali, maka kita sudah tidak bisa menghitung nilai RF-nya ya, karena kita tidak tahu sampai mana lempeng kita ini sudah terelusi ya. Setelah tadi kita mengelusi, kita kemudian mendapatkan noda ya. Jadi kalau sudah selesai, sudah pada batas eluennya, kita keluarkan dari bejana, kemudian kita lihat dengan kasat mata. Pada saat kita melihat dengan kasat mata, apakah ada noda yang terbentuk? Kalau ada noda yang terbentuk dengan kasat mata, maka kita bisa menandai noda tersebut dengan pensil. Nah, kalau tidak ada noda dengan kasat mata, bisa kita lihat. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita lihat di bawah lampu UV, ya. Kita lihat di bawah lampu UV apakah ada noda yang berpendar. Biasanya dia menghasilkan pendaran yang berwarna ungu ya dari lampu UV tersebut. Nah, kalau kita melihat ada pendaran noda yang berwarna ungu di bawah lampu UV, maka kita menandai pendaran noda tersebut dengan pensil. Karena begitu kita keluarkan atau begitu kita tidak sinari dengan lampu UV, maka kita tidak bisa melihat noda tersebut. Biasanya noda-noda yang berpendar di bawah sinar UV itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor. Setelah kita melihat noda di bawah lampu UV dan kita sudah menandai nodanya dengan pensil tadi, maka kita juga bisa melakukan visualisasi noda dengan menggunakan reagen atau pereaksi. Nah, perlu diingat bahwa visualisasi noda dengan menggunakan pereaksi ini akan merusak sampel. Kenapa? Karena sampelnya tentu saja akan bereaksi dengan pereaksi tersebut. Biasanya kita melakukan visualisasi noda seperti ini adalah untuk identifikasi. Nah, kita bisa lihat di tabel ini jenis-jenis pereaksi dan komponen-komponen yang dapat diidentifikasi oleh pereaksi tersebut. Misalkan iodin. Iodin ini dia akan mewarnai komponen yang aromatik. Lampu UV itu biasanya pada komponen-komponen yang tidak jenuh. Terus ada juga anisaldehid, itu dia biasanya akan mewarnai karbohidrat. Ada bromokresol green, itu dia biasanya menandai asam karboksilat. Kemudian
ada 2,4 dinitrofenilhidrasin, itu biasanya dia cocok untuk aldehid dan keton. Ada ninhidrin yang bagus untuk amina. Kemudian ada reagen asam sulfanilat atau diasotasi yang atau Paulis Regen, itu dia biasanya pada komponen fenolik dia akan berubah menjadi orange atau kuning. Kemudian bisa juga menggunakan asam sulfat. Nah, yang biasanya ada di lab, seandainya adik-adik praktek atau misalkan kemarin sebelum WFA itu sempat praktek, biasanya di lab itu kita menggunakan asam sulfat ya. Kemudian ada juga anilin phthalat. Anilin phthalat ini dia bisa mendeteksi adanya gula, antimoni triklorida biasanya pada glikosida kardiak, dan ada bereaksi Dragendorff yang biasanya akan mewarnai adanya alkaloid. Nah, selain di slide ini ada juga sumber bacaan lain yang adik bisa lihat kira-kira warna yang terbentuk itu apa. Nanti itu akan dibagikan di grup Kulwap. Nah, jadi adik-adik untuk lebih mengerti mengenai kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis, adik-adik bisa membaca sumber bacaan lain mengenai kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Dan ada satu file PDF yang saya sudah berikan di grup Kulwap. Silahkan dibaca dengan baik ya. Sekarang kita akan belajar tentang kromatografi kolom. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar itu adalah contoh dari kromatografi kolom. Jadi kita menggunakan kolom, kemudian ada pita-pita yang terbentuk dari hasil pemisahan senyawa. Kromatografi kolom banyak digunakan dalam aplikasinya sebagai metode isolasi suatu senyawa dari bahan atau sampel tertentu sehingga didapatkan satu jenis senyawa murni yang diinginkan. Ya, jadi penggunaan kromatografi kolom itu biasanya adalah supaya kita mendapatkan isolat yang murni. Karena berdasarkan gambar yang tadi adik-adik lihat itu terbentuk pita-pita. Nah, pita-pita yang terbentuk itu menandakan senyawa yang terpisah. Ya. Nah, kalau kita melihat definisinya, kromatografi kolom itu adalah teknik pemisahan dan pemurnian suatu campuran baik dalam fase cair maupun padat untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individu atau secara murni. Pemisahan dalam kromatografi kolom ini didasarkan pada perbedaan interaksi setiap senyawa yang ingin dipisahkan dengan media kromatografi kolom. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar tentang kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis, kalau dari jenisnya kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis itu termasuk kromatografi apa? Ya, betul sekali. Kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis itu masuk dalam jenis kromatografi planar atau kromatografi datar. Sementara kromatografi kolom dia masuk dalam jenis yang kolom ya. Kromatografi kolom juga tentu saja memiliki fase diam dan fase gerak ya. Pada umumnya fase diam dan fase gerak itu dibuat berdasarkan kepolarannya, di mana biasanya dibuat berlawanan. Misalnya fase diamnya bersifat polar, kemudian fase geraknya itu bersifat non-polar. Jadi pemilihan fase diam dan fase gerak ini biasanya didasarkan pada hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya ya. Kemudian alat yang digunakan itu adalah berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal sehingga zat dapat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar yang di samping, itu adalah contoh dari kromatografi kolom yang sangat besar ya. Jadi beberapa kromatografi kolom itu ukurannya sebenarnya tidak sebesar itu. Biasanya di beberapa lab itu ukurannya mirip-mirip seperti buret ya, mirip-mirip seperti buret, cuman buret itu dia lebih panjang. Nah, kalau pada kromatografi kolom yang ada di gambar ini dia itu sangat besar, berarti dia bisa memisahkan lebih banyak ekstrak. Kemudian
Pada kolom dilengkapi dengan keran yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak atau eluen sehingga nantinya dapat ditampung menggunakan wadah seperti flakon atau Erlenmeyer ataupun tabung reaksi. Nah, apa kelemahan dari kromatografi kolom ini? Ternyata kromatografi kolom ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dielusi secara bertahap hingga seluruh pita-pitanya itu habis ya. Memang ini agak lama, kita butuh berhari-hari. Kadang butuh 3-5 hari atau bisa lebih dari itu. Kalau kita menggunakan kolom yang kecil itu bisa lebih cepat, tapi kalau menggunakan kolom yang besar seperti yang pada gambar itu bisa sangat lama pemisahannya ya. Bagaimana cara penggunaan kromatografi kolom? Sambil melihat gambar, kita juga melihat poin-poin yang ada di sini. Nah, jadi yang pada gambar ini kolomnya itu sudah terpacking ya. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan kromatografi kolom itu sebenarnya adalah kita melakukan packing. Kita melakukan packing dari kolomnya dulu. Jadi ada kolom yang bentuknya seperti buret tadi tapi bukan buret. Jadi dia merupakan wadah kaca yang ada keran pada bagian bawahnya. Itu kita melakukan packing terlebih dahulu. Packing itu biasanya isinya adalah silika. Silika itu kita tambahkan dengan eluen. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit. Waktu untuk melakukan packing ini juga biasanya lama, biasanya membutuhkan 1 hingga 2 hari karena kita harus memastikan bahwa kita packing kolomnya itu memang tidak ada rongga udara. Karena kalau tidak seragam dan ada rongga udara maka itu nanti akan mempengaruhi pemisahan ya. Nah, jadi pertama-tama sampel yang dilarutkan dengan sedikit pelarut atau sedikit eluen itu kita tuangkan di atas kolom. Kemudian dibiarkan untuk mengalir ke dalam adsorben atau bahan penyerap. Bahan penyerapnya tadi sudah disebutkan biasanya itu adalah silika. Setelah itu maka fase gerak atau eluennya itu ditambahkan secara berkelanjutan. Jadi tidak boleh kering ya. Kita tidak boleh membiarkan kolom kita itu menjadi kering, tetapi harus ditambahkan terus-menerus fase geraknya. Komponen dalam sampel itu kemudian diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Kemudian dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Nah, adik-adik bisa lihat pita-pitanya ya. Kemudian setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona lain keluar dengan kolom. Jadi kalau kita melihat pada gambar, zona-zona tersebut ditampung pada suatu tabung reaksi. Jangan berpikir bahwa kita bisa menghabiskan zona hijau itu dengan satu tabung reaksi, tidak ya. Biasanya kita membutuhkan beberapa tabung reaksi. Jadi nanti setelah kita mendapatkan satu zona secara utuh, barulah kita menggabungkan tampungan tersebut ya. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kromatografi kolom? Nah, jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kromatografi kolom. Contohnya itu adalah ukuran partikel dari fase diam yang digunakan. Jadi semakin kecil ukuran dari fase gerak itu, maka pemisahan itu akan semakin baik. Tetapi ukuran yang sangat kecil itu akan membutuhkan tekanan yang lebih besar. Selanjutnya dimensi kolom. Ya, jadi kolom itu akan lebih efisien apabila dimensinya itu lebih besar ya, rasio ukuran dari panjang dan lebar dari kolom itu lebih besar, maka efisiensinya akan lebih baik. Kemudian uniformity of packing. Uniformity of packing itu sudah saya sebutkan tadi, keseragaman dari cara kita memaking kolom. Jadi kalau kolomnya itu tidak di packing secara sempurna atau ada rongga udara, maka hasilnya itu tidak terlalu bagus. Dia akan menyebabkan tiling. Tiling ini adalah pemisahannya itu tidak terlalu bagus, atau biasanya kita sebut sebagai nodanya berekor ya. Tapi kalau pada kolom bukan noda ya, tapi pita ya. Kemudian kolom temperatur atau suhu dari kolom.
Jadi kalau kita meningkatkan suhu dari kolom, maka dia akan mempercepat terjadinya elusi, tetapi tidak akan meningkatkan hasil dari pemisahan. Atau dalam artian bahwa kalau kita meningkatkan suhu dari kolom, dia akan mempercepat elusi, tetapi yang terjadi pada pemisahan kita itu akan terjadi tailing ya, atau tidak terlalu bagus pemisahannya. Kemudian eluting solvent atau pelarut pengelusi. Jadi solvent itu sebaiknya atau pelarut yang kita gunakan itu sebaiknya memiliki viskositas yang rendah sehingga memberikan resolusi yang bagus dan memiliki volatilitas yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan bahan kimianya secara cepat ya. Kemudian bagaimana laju aliran dari pelarut. Nah, jadi laju aliran dari pelarut yang seragam dan rendah itu akan memberikan resolusi yang lebih baik. Kemudian bagaimana continuity dari aliran tersebut. Jadi seperti tadi yang saya sudah ungkapkan di slide sebelumnya bahwa kita tidak boleh menghentikan laju dari aliran eluen tersebut karena kalau kita tidak bisa membiarkan dalam keadaan kering karena akan mengganggu resolusi dari pita-pita yang kita pisahkan. Kemudian kondisi dari adsorben, kalau adsorben kita tidak diaktifasi terlebih dahulu maka dia akan menurunkan separasinya atau pemisahannya. Kemudian konsentrasi dari solut, biasanya semakin banyak solut yang kita masukkan ke dalam kolom maka pemisahannya akan menjadi lama. Semakin sedikit solut yang kita masukkan maka pemisahannya itu akan semakin cepat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Sekian materi kita pada hari ini. Silahkan ya adik-adik kalau ada pertanyaan untuk mengirimkan pertanyaan kepada moderator Kulwab kita pada minggu kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.